Untuk membuktikan bahwa anus kerbau betina lebih lembut daripada wanita, seorang pemuda memancing kerbau tersebut ke halaman belakang rumahnya dengan rumput segar. Saat kerbau itu sedang makan rumput, ia berdiri di sampingnya, dan dari belakang, ia memasukkan tangannya ke anus kerbau itu. Tanpa disangka, ia malah menarik keluar seekor ikan arwana emas yang hampir mati lemas. Karena merasa iba, pemuda itu mengembalikan ikan arwana tersebut ke sungai terdekat. Tanpa ia sadari, ayah ikan arwana, seekor naga, melihat kejadian itu. Keesokan harinya, pemuda itu mengalami demam tinggi. Pemuda itu bernama Su, ibunya, yang putus asa mencari pengobatan, memanggil seorang dukun desa bernama Huang Duan Kaki. Setelah masuk, Huang Duan Kaki hanya memandang Su 6 kali, dan berkata bahwa 1 dari 3 roh Su hilang. Lalu ia bertanya kemana Su pergi sebelum sakit. Dengan lemah, Su mengatakan bahwa ia pergi ke tepi sungai Kuangsan. Mendengar itu, Huang Duan Kaki terkejut, dan berkata bahwa Su kemungkinan besar telah melihat naga. Manusia yang melihat naga, ringannya akan menjadi gila, beratnya bisa mengakibatkan kematian. Mendengar itu, Ibu Su segera berlutut, dan memohon Huang Duan Kaki untuk menyelamatkan putranya. Huang Duan Kaki menghela nafas dan berkata, bahwa untuk menyelamatkan Su, naga itu harus ditangkap. Namun, manusia yang menangkap naga akan kehilangan 10 tahun umurnya. Jika ia ingin Su diselamatkan, maka ia harus dijodohkan, dan menikahi cucunya, Huang Susu. Namun, Huang Susu terlahir mandul, dan memiliki tanda lahir sebesar kepalan tangan bayi di wajahnya. Mendengar itu, Ibu Su menjadi bingung. Melihat keraguannya, Huang Duan Kaki memintanya untuk mempertimbangkannya kembali, dan pergi. Malam itu, penglihatan Su memburuk dan suhu tubuhnya menurun drastis. Melihat kondisi putranya, ibunya akhirnya menyetujui perjodohan itu dan kembali menemui Huang Duan Kaki. Malam itu, Huang Duan Kaki datang ke rumah Su dengan membawa keranjang ikan anyaman bambu. Di dalam keranjang itu terdapat seekor ikan koi emas. Huang Duan Kaki berkata bahwa ikan koi emas ini adalah naga yang dilihat Su. Sekarang naga itu telah berubah menjadi ikan. Jika Su memakan ikan tersebut beserta kuahnya, ia tidak hanya akan sembuh, tetapi juga nasibnya akan berubah dan ia akan menjadi seorang juara. Benar saja, setelah memakan ikan tersebut, keesokan paginya, Su bangun dalam keadaan sehat. Tidak hanya itu, nilai-nilainya di sekolah terus meningkat, dan dalam 3 ujian simulasi sebelum ujian masuk perguruan tinggi, ia selalu mendapat peringkat pertama di seluruh kabupaten. Namun, ketika hasil ujian masuk perguruan tinggi diumumkan, Su gagal. Ia terpaksa mengulang dan akhirnya diterima di sebuah akademi kedokteran. Setelah lulus, ia berencana untuk magang di rumah sakit manapun untuk mencari nafkah. Namun, setelah mengirimkan beberapa lamaran, semuanya ditolak. Karena kesal, Su akhirnya kembali ke Gunung Daliang untuk menggembala kerbau. Jika tidak ada halangan, hidupnya akan sama seperti kebanyakan pemuda di Gunung Daliang, biasa-biasa saja. Hingga suatu pagi, Huang Duan Kaki datang ke rumah Su untuk menemui ibunya, dan membahas perjodohan yang telah disepakati. Su merasa senang, tanpa rumah dan mobil, mendapatkan istri pun sudah cukup bagus. Namun, tanpa disangka, Huang Duan Kaki berkata, bahwa ia datang untuk membatalkan perjodohan tersebut. Mendengar itu, Ibu Su panik. Dukun, bukankah kita sudah sepakat dengan perjodohan ini? Anakku sudah 26 tahun. Kau menyuruhnya, jadi jangan tunda lagi. Dulu, untuk menyelamatkan anakmu, aku rela mengorbankan 10 tahun umurku untuk menangkap ikan naga. Tapi siapa sangka Su Liang begitu tidak berguna. Setelah makan ikan naga pun tidak bisa melewati gerbang naga. Mendengar Huang Duan Tui berkata demikian, Ibu Su Liang tidak bisa berbuat apa-apa selain setuju untuk membatalkan pertunangan. Setelah Huang Duan Tui pergi, Su Liang berbaring di tempat tidur dengan wajah muram. Tak disangka, malam harinya Huang Duan Tui datang lagi. Kali ini, dengan wajah cemas, dia meminta Su Liang untuk menyelamatkan cucunya. Ini membuat Su Liang kebingungan. Meskipun dia kuliah di sekolah kedokteran, dia hanya setengah matang, bahkan belum lulus ujian lisensi praktik kedokteran. Namun, Huang Duan Tui mengatakan bahwa Su Liang adalah Raja Gu dan masih perjaka. Malam ini, Su Liang harus mengajari cucunya. Hanya dengan begitu Huang Susu memiliki secercah harapan hidup. Mendengar ini, Su Liang tercengang. Raja Gu apa? Bagaimana cara mengajarinya? Huang Duan Tui berkata lagi. Malam ini, Huang Susu adalah wanitamu. Kau mau atau tidak? Su Liang menatap Huang Duan Tui dengan curiga. Siang tadi kau baru saja membatalkan pertunanganku. Malamnya kau malah memberikan cucumu padaku. Kalau tidak dijelaskan, aku tidak akan tertipu. Huang Duan Tui berkata dengan pasrah. Susu itu perempuan batu. Dia terlahir tertutup. Hanya pria dengan konstitusi 9 yang bisa membuka gerbang batunya. Dulu, aku menjodohkanmu dengannya karena konstitusimu dan keberuntunganmu. Setelah makan ikan naga, kau menjadi ditakdirkan menjadi juara. Setelah menikah dengan Susu, dia akan menjadi istri juara dan dilindungi bintang keberuntungan. Sekarang kau sudah 26 tahun, keberuntunganmu hampir habis. Sedangkan Susu, dengan konstitusinya yang khusus, harus segera menikah dengan seseorang
yang memiliki takdir kuat dan keberuntungan besar untuk memperpanjang umurnya. Kalau tidak, dia tidak akan hidup melewati usia 20 tahun. Aku tidak menyangka baru membatalkan pertunangan hari ini. Dan malam ini dia sudah sekarat. Seluruh tubuhnya dingin seperti es. Dia butuh pria berkonstitusi 9 yang untuk menyeimbangkan yin dan yang-nya. Kau terlahir dengan konstitusi 9 yang cimu kuat, dan masih perjaka. Hanya semalam saja bisa meringankan gejalanya. Mendengar ini, Su Liang hampir tersenyum lebar, dan berkata, aku baru saja diputus. Mana berani aku macam-macam. Huang Duantui segera mengeluarkan kotak kayu dari sakunya. Kotak kayu dibuka. Di dalamnya ada batu bermotif hitam putih, yang diikat dengan tali merah. Z6 mata ini diberikan oleh seorang pedagang kaya 2 tahun lalu. Ketika aku meramal nasibnya untuk menghindari bencana, ini pusaka Tibet, sudah diberkati oleh seorang ahli, sangat berharga. Jadi bagaimana, kau mau atau tidak? Kenapa tidak bilang dari tadi kalau ada hal sebagus ini? Su Liang langsung mengambil Z6 mata dan memakainya di lehernya. Lalu dia mengikuti Huang Duantui ke rumahnya. Sesampainya di sana, dia benar-benar melihat seorang gadis terbaring lurus di tempat tidur. Dia selalu mendengar bahwa Huang Susu cantik, tapi tidak menyangka secantik ini. Su Liang sampai terpesona. Huang Duantui dengan bijaksana keluar dari kamar. Huang Susu di tempat tidur menatap Su Liang dengan sedikit jijik. Dia mengertakkan gigi dan memalingkan wajahnya. Sebenarnya, kita berdua sudah dijodohkan. Tapi kakekmu membatalkan perjodohan itu siang tadi. Kalau bukan karena kakekmu memohon padaku untuk menyelamatkanmu, aku tidak akan menyakiti wanita. Mendengar itu, tubuh kaku Huang Susu menjadi sedikit rileks. Lalu dia menutup matanya. Saat itu, Su Liang mulai mengajari Huang Susu. Apa yang terjadi selanjutnya? Saya yakin kalian tidak tertarik. Jadi kita lewati saja. Keesokan paginya, Su Liang bangun dengan tubuh gemetar kedinginan. Sementara itu, wajah Huang Susu sudah kembali normal. Melihat Su Liang bangun, dia berkata, awalnya, kakek bilang kau memiliki tubuh Raja Gu. Aku agak tidak percaya. Tapi sekarang, sepertinya itu benar. Apa itu tubuh Raja Gu? Su Liang bertanya dengan gigi gemetar. Tubuh Raja Gu juga merupakan jenis konstitusi tubuh. Sama seperti 9 meridian Yinku. Ada keuntungan dan kerugiannya. Tubuhmu sangat cocok untuk memelihara Gu. Dan ada Raja Gu di dalam tubuhmu. Dialah yang menyerap hawa dingin dari tubuhku. Kau tidak tahu ada Gu yang dipelihara di dalam tubuhmu? Su Liang menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Saat fajar menyingsing, terdengar suara batuk Huang pincang dari luar pintu. Mendengar itu, Su Liang segera berpakaian dan mencium pipi Huang Susu. Saat itu, mata Huang Susu tampak terharu dan memanggilnya, menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap kakeknya. Dia mengangguk dan pulang. Lalu dia bertanya kepada ibunya tentang Gu. Ibunya hanya mengatakan bahwa ketika Su Liang berusia 6 tahun, dia ikut dengannya dari desa Miao ke Gunung Daliang. Orang-orang desa Miao ahli dalam memelihara Gu. Dan kakek Su Liang dulu adalah dukun di desa Miao. Setelah Su Liang lahir, kakeknya pernah merawatnya selama beberapa waktu. Dia tidak tahu yang lain. Melihat ibunya tidak mau bicara lebih banyak, Su Liang tidak bertanya lagi. Namun, sejak hari itu, dia selalu bermimpi buruk setiap malam. Dan dia akan terbangun kedinginan di malam hari tanpa alasan. Situasi ini tidak berlangsung lama ketika seorang pendeta Tao datang ke desa. Dia adalah pendeta Tao Agung Zhang dari Gunung Longhu yang memiliki kemampuan sejati. Malam itu, Su Liang baru saja pulang dari menggembala sapi. Ibunya membawanya untuk menemui pendeta Tao Zhang untuk meramal. Saat itu, pendeta Tao Zhang dikerumuni oleh sekelompok orang, menuju sebuah rumah mewah di pintu masuk desa. Dan alasan Zhang Bao, pemilik rumah mewah itu, bisa kaya, adalah karena dia, adik laki-lakinya Zhang Fa, dan adik laki-lakinya Zhang Cai menemukan tambang di gunung. Dan orang yang memberitahu mereka lokasi tambang itu adalah pendeta Tao Zhang. Rumah mewah ini sekarang milik orang terkaya di Gunung Daliang, Zhang Bao. Zhang Bao mengundang pendeta Tao Zhang masuk ke rumahnya saat melihatnya. Karena Su Liang dan putra Zhang Bao berteman baik, Su Liang dan ibunya berhasil masuk ke rumah Zhang Bao. Pendeta Tao Zhang hanya melirik Su Liang dan berkata, namamu Su Liang, putra Su Zhengdao. Pendeta kenal ayahku? Su Liang bertanya dengan terkejut. Tidak juga, pernah bertemu sekali 10 tahun yang lalu. Saat itu, aku melihat dia memiliki aura yang benar, bukan orang biasa. Sebagai putranya, kau juga memiliki aura kebajikan yang tinggi. Pasti seorang pejabat, kan? Pendeta terlalu memuji. Ayahku meninggal lebih awal. Aku hanya seorang penggembala sapi. Mendengar itu, pendeta Tao Zhang tampak terkejut. Lalu dia berkata ingin melihat telapak tangan Su Liang. Mendengar ini, Su Liang segera mengulurkan telapak tangan kirinya. Wajahnya berubah. Takdir seorang juara, setidaknya, tidak akan sampai menggembala sapi di desa terpencil. Mendengar ini, Ibu Su Liang segera berlutut. Master Zhang, Anda juga melihat anak saya ditakdirkan jadi juara? Bertahun-tahun lalu, anak saya sakit parah. Dia minum sup ikan naga, jadi dia ditakdirkan jadi juara. Tapi entah kenapa, dia tidak bisa masuk universitas bagus. Master Zhang berkata mengubah takdir. Itu tidak pasti, jangan terlalu dipercaya. Tapi takdir anak ini aneh.
Belakangan ini ada tanda-tanda kerasukan. Beberapa hari ini, lebih baik di rumah saja, jangan keluyuran. Hari ini saya lelah. Nanti kalau ada waktu saya akan memeriksanya lagi. Ibu Su Liang masih ingin bertanya, tapi Zhang Bao menyuruhnya berhenti. Melihat itu, Su Liang menarik ibunya keluar dari rumah besar. Setelah makan malam, Su Liang pergi ke rumah Huang si kaki patah. Dia ingin bertanya pada orang tua itu. Sesampainya di sana, dia melihat seseorang berdiri di depan rumah Huang. Pintu rumah Huang terbuka, ada cahaya, dan ternyata itu Master Zhang. Master Zhang langsung bertanya tentang, apakah benar Huang memberi ikan naga untuk mengubah takdir Su Liang. Huang berkata Su Liang memang ditakdirkan jadi juara. Tidak ada hubungannya dengan ikan naga, tapi dari takdir juara menjadi cacat, pasti ada yang mengubahnya. Pasti seseorang telah mengubah takdirnya. Siapa yang melakukannya? Master Zhang bertanya dengan cemberut. Huang berkata Zhang Bao, orang terkaya, suka berteman dengan ahli Feng Shui. Dia punya banyak koneksi, mungkin dia punya jawabannya. Mendengar ini, Master Zhang pergi. Begitu dia pergi, Su Liang keluar dari persembunyiannya. Dengan marah dia berkata, siapa yang mengubah takdirku? Huang berkata, aku tidak bisa memberitahumu. Tapi jika kau ingin tahu, aku bisa memberimu petunjuk. Malam ini, jam 12, pergilah ke bukit belakang tambang Zhang. Kebenaran yang kau cari dimulai dari sana. Beberapa jam kemudian, Su Liang mengikuti petunjuk Huang, dan pergi ke dekat tambang Gunung Daliang. Dia bersembunyi di semak-semak. Dia melihat sekelompok orang pergi ke semak-semak di belakang tambang. Yang memimpin adalah 3 bersaudara Zhang dan Master Zhang. Di belakang mereka ada sekelompok remaja putra dan putri. Dan di belakang mereka lagi ada beberapa pria kekar membawa sekop. Zhang Bao memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan semak-semak. Setelah semak-semak disingkirkan, terlihat sebuah gua yang remang-remang. Lalu mereka masuk ke dalam gua. Penasaran, Su Liang mengikuti mereka masuk ke dalam gua. Mereka berhenti di ujung gua. Terlihat kolam air hitam pekat. Di permukaannya mengapung sesuatu yang tampak seperti tubuh manusia. Di sekeliling kolam dinyalakan banyak lilin. Melihat ini, para remaja ketakutan. Wajah mereka pucat dan mereka mundur. Zhang Bao tertawa dan berkata, jangan takut, setiap kali tambang Gunung Daliang dibuka, kita selalu melakukan ritual ini. Kalian lompat ke dalam dan ambil emas di dasar kolam. Kalian boleh bawa pulang 1 emas. Bongkahan emas yang bisa terjual puluhan juta. Membuat para remaja pria dan wanita bersemangat. Namun, saat itu, Pendeta Zhang memanggil Zhang Bao ke samping dan berjalan ke arahku. Ada 12 kurban tambang. Kau bawa semuanya sekaligus. Pendeta Zhang bertanya. Orang-orang ini langsung dibawa dari panti asuhan luar kota. Zhang Bao berbisik. Mendengar itu, hati Su Liang mencelos. Karena dia mendengar kata yang mengerikan. Kurban tambang. Orang-orang yang tinggal di dekat area pertambangan telah lama mendengar sebuah legenda. Legenda tentang sejenis tambang yang terbentuk di tempat yang sangat yin di bawah tanah. Menghubungkan dunia bawah dan dunia atas. Membentuk kolam tambang. Beberapa roh gentayangan mengira kolam tambang adalah gerbang dunia bawah. Dan mencoba melarikan diri dari sana. Saat melewati kolam tambang, mereka terperangkap di dalamnya. Lama-kelamaan, mereka memadat menjadi kristal berbentuk manusia. Kristal berbentuk manusia ini disebut kurban tambang. Konon, kolam tambang tempatnya berada adalah gerbang tambang bawah tanah. Jika gerbang tambang tidak terbuka, maka tidak mungkin untuk menggali tambang. Jika tidak, tambang akan terus mengalami kecelakaan. Hanya dengan mengorbankan kurban tambang ini, dan menghilangkan dendamnya, barulah penggalian bisa dimulai. Saat itu, para remaja pria dan wanita itu sudah melompat ke dalam kolam tambang. Bersiap untuk menyelam dan mencari bongkahan emas. Pada saat yang sama, Zhang Fa berjalan ke belakang Zhang Bao dan Pendeta Zhang, lalu berkata, kakak, paman ketiga, sudah siap. Wajah Zhang Bao yang tadinya penuh senyum tiba-tiba berubah muram. Dia melambaikan tangannya. Para pria kekar yang mengelilingi kolam tambang tiba-tiba bangkit, mengayunkan sekop besi di tangan mereka ke dalam kolam. Jeritan terdengar bertubi-tubi, tapi semuanya berakhir dalam waktu 15 detik. Setelah keheningan singkat, seorang remaja laki-laki yang berlumuran lumpur merangkak keluar dari kolam tambang. Remaja itu menangis dan memohon ampun dengan wajah ketakutan. Namun, dia hanya sempat berteriak sekali. Kepalanya langsung terbelah 2 oleh sekop besi. Adegan ini membuat Su Liang ketakutan dan menarik napas dalam-dalam. Tanpa diduga, Pendeta Zhang mendengar suara itu, dan melihat ke arahnya. Saat itu juga, dia berbalik dan lari keluar gua. Pendeta Zhang dengan cepat mengejarnya keluar gua dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, Zhang Bao juga keluar dengan marah dan bertanya, paman ketiga, lihat orangnya tidak? Pendeta Zhang menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan bangau kertas putih dari jubahnya, merapalkan mantra, lalu meniup bangau kertas itu dengan lembut. Bangau kertas itu langsung mengepakkan sayapnya seperti makhluk hidup. Cari dia, bangau kertas itu. Seolah mengerti, terbang langsung ke arah pepohonan. Su Liang ketakutan dan hendak lari, tapi dia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Orang itu adalah Huang Si Pincang. Dia memberi isyarat agar Su Liang tidak bersuara. Dia memegang jimat kuning dan jarum perak. Jarum perak menusuk jari telunjuk Su Liang. Setetes darah jatuh ke jimat kuning.
Huang si pincang dengan cepat menggulung jimat kuning yang bernoda darah itu. Lalu, dia mengeluarkan seekor tikus besar dari kantong kain di pinggangnya. Dan membuka mulut tikus itu dengan dua jarinya. Jimat kuning itu cepat dimasukkan ke mulut tikus dan dilemparkan ke samping. Tutup mulut dan hidungmu, jangan bernapas. Sambil berkata begitu, ia menarik Su Liang untuk bersembunyi di balik semak-semak. Beberapa saat kemudian, bangau kertas itu datang. Bangau itu melayang di atas kepala tikus besar itu dan terbakar sendiri tanpa api. Pendeta Zhang adalah yang pertama mengejar. Ia melirik tikus yang ditemukan oleh bangau kertas, lalu berkata kepada Zhang Bao yang tak jauh di belakangnya. Zhang Bao menjawab, setidaknya ada 8 ahli Feng Shui di Gunung Daliang. Bagaimana dengan kemampuan si pincang Huang? Dia mungkin bukan yang terbaik di Gunung Daliang. Aku tidak tahu kenapa paman ketiga tiba-tiba menanyakannya. Aku merasa ada yang tidak beres dengan si pincang Huang ini. Yang jadi masalah sekarang adalah apa yang terjadi di gua malam ini. Jika sampai tersebar, aku khawatir akan menimbulkan masalah besar. Jangan khawatir, paman ketiga. Kejadian di gua tidak akan tersebar. Orang-orangku ada di seluruh penjuru kabupaten. Jika ada yang melapor, mereka akan segera menghubungiku. Dan aku akan menanganinya hari itu juga. Bagus, besok anakmu pulang. Aku akan membuatkan jimat lagi untuknya sebelum kembali ke Gunung Longhu. Zhang Bao mengangguk gembira, lalu mereka pergi. Saat itu, Huang Liu Mozi berkata, sebelumnya kau bertanya siapa yang mengubah nasibmu. Setelah kejadian malam ini, kau mungkin sudah bisa menebaknya. Sepertinya keluarga Zhang, tapi paman Zhang biasanya baik padaku. Dan putranya, Zhang Long, adalah sahabatku. Aku tidak mengerti kenapa keluarga Zhang mengubah nasibku. Kau ingin tahu yang sebenarnya? Besok aku bisa membawamu menemui seseorang, kata Huang Pincang. Tapi setelah mengetahui kebenarannya, kau tidak akan bisa hidup tenang seperti sekarang lagi. Su Liang sudah bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Keesokan harinya, Huang Pincang dan Su Liang naik bus menuju kota. Di perjalanan, Huang Pincang berkata akan membawanya memeriksa nilai ujian masuk perguruan tingginya dulu. Dulu dia yakin bisa masuk Universitas Yanjing, universitas terbaik. Tapi dari total nilai 750, dia hanya mendapat 57. Ini jadi bahan tertawaan. Su Liang mengira hari ini akan menemui pejabat tertentu untuk mencari tahu nilai ujian masuknya yang sebenarnya. Tapi Huang Pincang malah membawanya langsung ke perpustakaan kota. Petugas perpustakaan, Wang Hai, setelah mengetahui maksud kedatangan Huang Pincang, berbalik masuk ke ruang arsip. Dia mengatakan bahwa nilai ujian Su Liang asli, tapi telah ditukar. Mendengar itu, Su Liang merasa hatinya tenggelam dan tiba-tiba teringat sesuatu. Tak lama kemudian, Wang Hai datang membawa buku sejarah kabupaten dan berkata, 8 tahun lalu, kabupaten ini meluluskan 2 mahasiswa Universitas Yanjing, dan juara pertama adalah Zhang Long. Bukan hanya itu, dia juga juara umum 7 provinsi. Satu-satunya peserta yang mendapat nilai sempurna sejak ujian masuk perguruan tinggi dipulihkan. Juara umum 7 provinsi, Su Liang terkejut mendengarnya. Melihat Su Liang terdiam, Huang Pincang meminta Wang Hai membuka halaman selanjutnya. Juara umum 6 tahun lalu adalah Zhang Hu. Ketiga putra Zhang Bao dari Zhang Mining Group, Long, Hu, dan Bao, semuanya juara umum. Su Liang akhirnya mengerti. Setelah mendengar kabar itu, Huang Duantui kembali bersamanya. Saat mereka sampai di rumah keluarga Zhang, banyak tokoh penting dari Daliangsan sedang memberi hormat dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Master Zhang. Melihat itu, Su Liang merasa dadanya sesak dan muntah darah lalu pingsan. Ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di tempat tidurnya sendiri. Ibunya tampak cemas menjaganya di samping tempat tidur, dan di sampingnya berdiri Huang Susu. Ada apa denganmu, nak? Susu sangat kesulitan menggendongmu kembali. Huang Susu berkata dengan sedikit tersipu. Bibi, karena Su Liang sudah bangun, aku akan pulang. Su Liang segera menghentikan Huang Susu dan mengucapkan terima kasih. Kakek sudah menceritakan semuanya padaku. Nasi sudah menjadi bubur, jangan dipikirkan lagi. Mendengar itu, mata Su Liang langsung memerah dan berkata dengan suara tercekat. Hampir saja, kau bisa menjadi istri seorang sarjana. Ekspresi Huang Susu berubah. Ia tak berkata apa-apa lagi dan berbalik pergi. Keesokan harinya di siang hari, saat Su Liang lelah menggembala dan berbaring di parit untuk beristirahat, ia melihat seorang wanita tua berjubah abu-abu berdiri di belakangnya. Sebelum ia sempat bereaksi, wanita tua itu tiba-tiba menyeringai dan mengulurkan tangan untuk mencekiknya. Namun, terdengar jeritan keras dan wanita tua itu terpental, lalu menghilang tanpa jejak. Su Liang secara refleks menyentuh batu zi 6 mata di lehernya. Ia memperhatikan dengan seksama. Batu zi 6 mata itu ternyata retak. Konon, batu giok dan permata yang telah dikonsekrasi dapat menangkal bencana bagi pemiliknya. Setelah menangkal bencana, batu itu akan pecah dan kehilangan kekuatannya. Melihat hari mulai gelap, Su Liang bergegas menggiring sapinya pulang. Saat melewati rumah keluarga Zhang, ia melihat sekelompok orang keluar dari rumah. Keluarga Zhang mengiringi seorang pria tua berpakaian magua, Zhang Bao, yang memimpin rombongan, berkata kepada pria tua itu, Tuan Guo, Master Zhang sudah kembali ke Gunung Longhu. Mulai sekarang,
Urusan tambang sepenuhnya bergantung padamu. Tuan Zhang, tenang saja. Saya akan bekerja keras untuk keluarga Zhang. Setelah pria tua itu selesai bicara, ia berjalan ke arah Su Liang, menangkupkan tangannya, dan berkata, "Anak muda, maaf, terus terang saja, kau kerasukan roh jahat dan mungkin tak akan selamat malam ini." Su Liang mengerutkan keningnya. "Bagaimana kau bisa tahu aku kerasukan?" Pria tua itu berkata, "Manusia memiliki 3 api yang, satu di atas kepala, dan 2 lainnya di masing-masing bahu. Ketiga api yang ini mengendalikan semangat dan energi manusia. Sekarang, api yang di kedua bahumu hampir padam, hanya tersisa sedikit bara. Itu sebabnya matamu tampak kosong dan dahimu menghitam. Jadi, aku yakin malam ini kau akan dirasuki roh jahat dan tak akan selamat." "Tuan, jika kau berkata begitu, pasti ada cara untuk mengatasinya." "Tentu saja, karena kita bertemu, aku akan membantumu melewati ini."